warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah biniyatil qubul wa tamami kulli sulin wa ma'mul sulahi sya'ni zahiran wa batinan wa bi anna Allah yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqihna fid din wa yarzuquna kamalal ikhlas wal yakin. Thumma ila hadrati al-muallif hadzal kitab wa ala jami' ustadina wa masyayikhina wa liwalidina wal jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wa ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bihil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid darain amin. Qala wa syu'batus sabi'atu wal khamsun husnul khuluq wa jama'a ba'duhum alamati dhalika faqala huwa ayyakuna kathiral haya'i qalilal adha kathiras salahi suduqal lisani qalilal kalami kathiral amali qalilaz zalali qalilal fuduli birran wasulan waquran saburan syakuran radiyan haliman rafiqan afifan. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Hadirin jamaah sekalian yang saya muliakan dan mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan banyak nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga masih bisa melaksanakan kewajiban kita salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan bacaan kita. Wa syu'batus sabi'atu wal khamsun. Adapun cabang iman yang ke-57, husnul khuluq, yakni berbudi pekerti yang baik ya. Jadi kalau bicara tentang budi pekerti yang baik, itu adalah bagian daripada cabang keimanan seseorang. Jadi jikalau tidak ada di dalam dirinya budi pekerti yang baik, berarti tidak sempurna keimanannya, karena itu bagian daripada cabang iman. Jadi hakikatnya keimanan itu bukan hanya membaguskan gitu ya ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tapi bagian daripada keimanan juga adalah husnul khuluq ya, berbudi pekerti yang baik. Udah pasti kalau ada orang yang budi pekertinya kurang baik ya, berarti kurang juga keimanannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu adalah bagian daripada cabang iman. Wa jama'a ba'duhum alamati dzalika faqala huwa ayyakuna kathiral haya'i. Nah ini sebagian ulama ya telah mengumpulkan ya, wa jama'a ba'duhum ya. Sebagian ulama telah mengumpulkan alamati dzalika, tanda-tanda husnul khuluq ya, tanda-tanda daripada orang yang berbudi pekerti yang baik itu seperti apa? Faqala, dikatakan oleh ulama, huwa ayyakuna kathiral haya'i,
bahwasanya orang yang punya budi pekerti yang baik itu diantaranya adalah katsirul haya'i, banyak punya rasa malu. Salah satunya di sana dalam hadis ada disebutkan bahwasanya inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Ya. Jadi disebutkan dalam sebuah hadis ya dari Uqbah bin Amir Al-Ansari menyebutkan bahwasanya inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula, sesungguhnya orang itu jikalau menghendaki akan perkataan Nabi yang paling utama itu ngapain? Idza lam tastahi, jikalau dia tidak punya rasa malu, fasna ma syi'ta, maka hiduplah dengan semaunya. Ya. Berarti kalau ada orang yang hidup semaunya, nggak mikirin halal, nggak mikirin haram, nggak mikirin orang sekitarnya, hidup seenak, kalau kata orang Betawi, hidup seenak waduknya aja. Apa tuh? Pasna ma syi'ta gitu. Hidup seenaknya aja dia, berarti apa? Orang yang tidak punya rasa malu. Kalau ulama nyontohin kepada umatnya bagaimana harusnya rasa malu itu, ya senantiasa ulama itu berbuat bukan hanya yang dia ajak kepada umatnya, tetapi bagaimana dia mencontohkan itu. Ini kan akhir-akhir ini kita krisis juga gitu. Kebanyakan orang bisa ngomong akan tetapi pada prakteknya kesendiriannya justru dia belum ngerjain tuh. Ya. Kalau bicara tentang bagaimana mengajarkan rasa malu ya kepada orang lain, ya ulama harusnya jadi apa? Jadi contoh kan gitu. Ya Rasulullah kan ngajarnya uswatun hasanah gitu. Karena memang yang paling tinggi, yang paling luar biasa derajatnya adalah ketika kita bisa mengajak orang untuk menjalani syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah dengan apa? Dengan teladan, dengan contoh. Itu. Contoh kecil deh. Ada contoh kecil begini. Ada orang ngajarin kepada orang lain untuk mencontoh akhlak Rasulullah gitu. Rasulullah itu kalau minum tangan kanan atau tangan kiri? Tangan kanan. Nyontohin, ngasih tahu Rasulullah itu kalau minum tangan kanan. Ya karena yang minum pakai tangan kiri itu siapa? Setan. Tapi dia sendiri minum tangan kiri. Saya pernah dapat cerita begini Pak. Seorang ahli hadis Indonesia ya, almarhum al-maghfurlah guru kami Profesor Kiai Haji Ali Mustafa Ya'qub ya. Itu salah satu ahli hadis Indonesia. Satu hari beliau itu menghadiri sebuah acara ya, di mana di acara itu ada seorang penceramah gitu ya. Ceramahnya bagus, luar biasa, isinya juga luar biasa, bagaimana menggambarkan akhlak Rasulullah. Lalu di selesainya acara itu ya Profesor Kiai Haji Ali Mustafa Ya'qub melihat si penceramah tadi minum pakai tangan kiri minumnya. Lalu dihampiri oleh beliau. Kata beliau, saya tidak percaya apa yang Anda katakan tadi. Walaupun panjang kali lebar, akan tetapi saya tidak percaya. Karena apa? Anda hanya bisa ngomong, akan tetapi tidak bisa mempraktekkan. Nggak usah yang gede-gede, minum aja, Anda belum bisa mencontoh daripada akhlaknya Rasulullah SAW. Apalagi yang gede-gede gitu ya. Yang kecil aja belum bisa contoh, apalagi yang gede. Makanya ketika Rasulullah mengatakan idza lam tastahi
Masna' ma syi'ta, kalau nggak punya rasa malu maka hiduplah semaunya. Ya, ulama itu jadi apa? Jadi contoh, kasih tahu. Jadi jangan semaunya. Kan nggak apa-apa minum tangan kiri juga nggak haram, cuma makruh saja. Tapi dalam hal yang kecil saja, ya ulama tidak bisa mencontohkan bagaimana hakikatnya hidup. Ya, bagaimana dengan hal-hal yang lebih besar daripada itu. Ya, itu kan kata Nabi memang. Setan itu makan dan minum tangan kiri, Pak, Bu. Jadi ibu udah pernah ngeliat setan belum? Makanya nanti kalau pengen setan, kalau ada orang minum tangan kiri, setan gitu. Nabi ngomong, bukan saya. Nanti jangan tersinggung, jangan tersinggung. Lalu ada yang nanya, Pak, bagaimana kalau ada orang yang kidal? Apa kidal? Kiri dari lahir, yang lain boleh tangan kiri, tapi lempengan minum mau kudu tangan kanan juga, gitu. Jangan anggap remeh, gitu. Kalau umaro bagaimana ngajarin rasa malu kepada kita? Kalau umaro itu senantiasa amanah tuh dari apa yang diamanatkan kepada pemimpin-pemimpin kita. Kalau dia amanah dengan apa yang diamanatkan, itu salah satu bagaimana dia mengajarkan tentang rasa malu kepada kita. Nah, kita juga udah susah ini nyari teladan pemimpin kita yang punya banyak rasa malu. Luar biasa. Makanya di sini disebutkan dalam hadis Sahih Muslim, Rasulullah SAW juga bersabda, al-haya'u syu'batun minal iman. Malu itu adalah bagian daripada apa? Iman juga. Pokoknya orang kalau udah nggak punya rasa malu, berarti apa? Udah hilang sebagian keimanan dari dirinya. Tuh. Jadi salah satu husnul khuluq, gitu ya, budi pekerti yang baik itu bahwasanya ayyakuna katsiral haya'i, bahwasanya dia banyak punya rasa malu. Itu ya, kalau Nabi ajarkan rasa malu yang sesungguhnya itu ya dia memikirkan apa? Kepala dan apa yang ada di dalam kepalanya, ya, perut dan apa yang ada di dalam perutnya, tangannya, kakinya, semuanya itu dia pikirin. Hakikatnya dia punya rasa malu nggak dengan apa yang Allah telah anugerahkan kepada dirinya. Tuh. Lalu yang kedua yang termasuk husnul khuluq adalah qalilal adza. Sedikit sekali dia menyakiti kepada orang lain. Tuh. Dalam hadis disebutkan al-muslimu akhul muslim. Ya. Seorang muslim itu adalah saudara atas muslim yang lainnya. Ngapain ya? La yazlimuhu, kagak menzolimin. Tuh. Tidak suka menzolimi saudaranya. Gitu. Wala yakhdhuluhu, tidak mendiamkannya. Wala yahkiruh, tidak menyakiti. Kan bisa jadi kita menyakiti orang lain bukan hanya dengan fisik, akan tetapi dengan apa? Nah, dengan lisan. Tuh luar biasa, ternyata lisan lebih tajam ya. Gitu, lebih tajam daripada pedang. Gitu. Sekarang apalagi kan di medsos itu luar biasa. Orang menyakiti dengan fisik bisa jadi udah jarang. Yang banyak sekarang menyakiti hati orang lain dengan apa? Dengan lisan. Oh, saya nggak dengan lisan sekarang. Dengan apa? Dengan jempolnya. Gitu. Ngapain? Ya ngetik di WA itu. Pakai isyarat juga luar biasa itu orang. Udah merasa apa? Terzolimi dan juga merasa disakiti. Makanya bihasabi imri'in minasyarri ayyahkira akhahul muslim. Dikatakan bahwasanya seburuk-buruknya perilaku kita kepada saudara muslim yang lainnya apa? Ketika apa? Ayyahkira akhahul muslim, yakni menyakiti hati saudaranya sesama muslim. Tuh. Makanya belum selamat
orang kalau kagak menyakiti saudaranya baik dengan perbuatannya maupun dengan lisannya. Ya, tadi itu dengan isyarat ya. Jempol terbalik juga isyarat juga itu orang. Orang merasa tersinggung juga gitu. Ada orang lagi ngomong, enggak tahu, Pak, ya, ngajukin tangan ya jempol. Begitu. Orang marah juga begitu. Ya, makanya bisa jadi bukan hanya dengan langsung dengan fisik atau lisannya, ya, dengan ketikan kita di media sosial, ya, cuitan di Twitter dan sebagainya, di Facebook, itu di WhatsApp, komentar yang tidak baik ya kepada orang lain yang menghina, menyakiti, itu luar biasa juga, ngeledek dan sebagainya, menganggap remeh, itu. Ini bagian daripada apa? Kita menjaga keimanan kita, yakni sedikit menyakiti. Ya, padahal ketika kita menyakiti orang lain, ya itu juga akan berbalik kepada kita, gitu. In ahsantum li anfusikum, kan begitu. Jikalau engkau berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada dirimu. Sebaliknya, fa in asatum falaha, gitu. Ketika dia berbuat keburukan, ya buat dia juga gitu. Tapi kadang kita nggak sadar gitu dengan apa yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, keburukan-keburukan yang kita lakukan, kadang itu kita tidak sadari itu. Lalu apalagi bagian daripada akhlak atau budi pekerti yang baik itu katsiras salahi, ya, banyak berbuat kebaikan. Tuh, banyak berbuat kebaikan. Gitu. Kalau misalkan sedikit menyakiti, berarti banyaklah berbuat kebaikan. Itu kan kita banyak ya hadis-hadis Rasulullah yang menyatakan amalan-amalan yang terbaik yang bisa kita lakukan itu. Di antaranya adalah kebaikan seseorang itu khairun nas anfa'uhum linnas, itu. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang paling banyak manfaatnya kepada orang lain. Ini luar biasa. Ini di masa pandemi seperti sekarang ini kan gitu. Kan banyak sekali kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan. Ya bukan pada masa pandemi aja, sebetulnya kapan saja, tapi bisa jadi ketika masa pandemi seperti sekarang ini Allah memberikan banyak peluang kita untuk berbuat kebaikan lebih daripada biasanya, kan gitu. Ini luar biasa, kan gitu. Ya itu dia salah satunya, ngirim-ngirim, kan gitu. Ya asal jangan ngirim santet aja, kan begitu. Ngirim-ngirim ya apa sajalah, kan gitu. Kita senantiasa ya husnuzon kepada orang lain itu kan berbuat baik juga. Kan gitu. Karena kemarin ya banyak pertanyaan itu ya kita berhusnuzon. Makanya ketika ada orang pakai masker, kita pun pakai masker, itu kan bagian daripada kita bagaimana berikhtiar gitu ya, berikhtiar tentang pandemi yang ada. Kadang-kadang ada orang pakai masker dianggap apa? Terlalu takut katanya. Wah takut banget sih, enggak juga. Kan gitu, kan bagian daripada ikhtiar gitu. Jadi banyak berbuat baik tuh, katsiras salahi suduqal lisani, ya. Jadi banyak berbuat baik dan jujur apanya, lidahnya tuh, jujur, senantiasa jujur. Iyyakum bisidqi fa innas sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannati. Tuh, iyyakum bisidqi, kita wajib hakikatnya ngapain? Jujur, senantiasa berkata jujur. Karena apa? Fa innas sidqa yahdi ilal birri, karena kejujuran itu membawa kita kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannati, dan kebaikan itu membawa kita kemana? Ke surga. Itu lisan. Ya. Senantiasa jujur. Ya Rasulullah luar biasa itu ya. Mengajarkan kepada kita untuk senantiasa jujur. Ya, memang sifat wajib ya bagi Rasul, siddiq, ya, amanah, tabligh, fatanah. Dan ini dicontoh oleh siapa? Sahabat Rasulullah yang utama, yaitu Abu Bakar, sampai dapat gelar apa? As-Siddiq, ya.
karena luar biasa gitu ya, jujurnya, membenarkannya segala apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tuh. Ya, tapi memang dalam hal ini kita perlu menjaga juga gitu. Ada seorang ulama yang mencontohkan itu ya, gitu. Maksudnya ketika itu beliau tidak jujur bukan berarti itu merupakan sebuah keburukan gitu ya. Kalau kita kenal ada seorang ulama namanya Hatim Al-Asam gitu. Al-Asam. Asam itu kan tuli gitu. Hatim Al-Asam. Jadi satu ketika Hatim Al-Asam itu didatangi oleh seorang perempuan. Ya, dia mau cerita, mau curhat kepada Hatim Al-Asam. Lalu ketika dia mau curhat, ini seorang perempuan tadi kentut gitu. Kentut gitu. Dia pasti kalau orang baru mau cerita kentut kan malu, mukanya merah. Nah, ini Hatim Al-Asam apa? Enggak jujur sama perempuan tadi apa? Pura-pura tuli gitu. Jadi pasti perempuan nanya tadi, kata Hatim Al-Asam sampai begini apa sampai berapa kali. Nah, sehingga siapa? Si perempuan tadi menyangka, oh ternyata bapak ini tuli, kok berarti tadi saya kentut dia nggak denger nih. Nah, itu ngirangin hati si perempuan tadi tuh luar biasa. Makanya beliau terkenal dengan nama Hatim Al-Asam. Jadi orang yang tuli, padahal nggak tuli, cuman dia apa? Ketika itu nggak jujur gitu ya. Itu untuk ngapain? Jangan sampai si perempuan tadi apa? Malu tuh luar biasa itu. Tapi itu di kesempatan-kesempatan tertentu saja. Kita nggak jujur. Kalau dalam hal-hal yang lain ya wajib hukumnya kita apa? Senantiasa jujur dalam berkata, bicara tuh. Jujur. Lalu apa? Qalilal kalami katsiral amali. Itu. Sedikit bicara, banyak bekerja. Gitu. Ini Rasulullah kan dari masih kecil gitu ya. Rasulullah itu senantiasa banyak bekerja, tetapi sedikit bicara. Kita kenal Rasulullah sebagai seorang pengembala kambing yang luar biasa, gigih. Itu dari masih kecil. Itu bahkan ketika sudah berumah tangga pun demikian. Itu Rasulullah senantiasa mencontohkan sedikit bicara, banyak bekerja gitu. Kalau misalkan dalam hadis juga disebutkan bahwasanya lebih baik dia diam kalau dia nggak bisa berkata yang baik kan gitu. Qulil haq ya, berkata yang hak itu. Daripada dia banyak bicara, lebih baik banyak bekerja tuh. Jadi lebih banyak bekerja daripada banyak berbicara. Rasulullah setelah berumah tangga pun, ketika berumah tangga dengan istrinya Siti Khadijah, ternyata dalam riwayat Rasulullah ketika mencuci baju sendiri itu. Ya, kalau ada pakaian yang robek dia jahit sendiri. Ada sandal yang rusak Rasulullah jahit sendiri. Enggak pakai ngomong-ngomong lagi gitu. Itu luar biasa. Enggak banyak bicara tapi banyak bekerja. Sekarang kalau ada suami nyuci baju bagaimana kira-kira? Dikatain kan gitu ya. Dikatain apa? Takut istri jalan. Itu Rasulullah contohin. Itu luar biasanya Rasulullah ketika melihat sesuatu yang bisa beliau kerjakan sendiri, Rasulullah kerjakan tuh sendiri. Karena saking tawadunya ya. Di dalam kitab Al-Barzanji itu disebutkan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadu. Rasulullah itu adalah orang yang paling punya rasa malu dan paling tawadu. Satu ketika Rasulullah ke pasar. Rasulullah ke pasar. Ketika membeli keperluannya, Rasulullah ke pasar sendiri tuh. Beli sendiri ke pasar. Ketika sampai di pasar ternyata ada Abu Hurairah di pasar. Abu Hurairah melihat Rasulullah lagi belanja. Ya, kita ketika melihat guru atau orang yang kita muliakan ketika belanja bawa belanjaannya sendiri, kita pengen apa? Kita bantu tuh. Begitu juga yang ada di dalam hati Abu Hurairah ketika itu. Ketika melihat Rasulullah belanja dengan bawaan yang lumayan banyak, Abu Hurairah
ingin membantu Rasulullah itu dibawain belanjaannya, tapi Pak Rasulullah menolak. Saya masih bisa bawa sendiri gitu. Karena hakikatnya Rasulullah tidak pernah ingin merepotkan orang lain. Ya, segala sesuatunya Rasulullah kerjakan sendiri. Ya, beda dengan orang kita sekarang pada umumnya yang gila hormat ya. Ketika tasnya aja dibawain udah luar biasa, itu menjadi apa? Wah, kebanggaan tersendiri, cuma tas doang. Jangankan tas, kunci dibawain, wah luar biasa. Gila hormat. Tapi Rasulullah mencontohkan sedikit bicara ya, qalilal kalam katsiral amali, itu banyak berbuat gitu. Lalu bagian daripada husnul khuluq adalah selain daripada qalilal kalam katsiral amal, qalilaz zalali qalilal fuduli, itu yakni sedikit keliru, sedikit kesalahannya, meminimalisir kesalahan itu. Jangan sampai kesalahan itu terulang. Nih luar biasa ini, bagaimana kita menjaga keimanan kita. Salah satunya adalah sedikit sekali keliru dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, makanya jangan sampai keliru, harus senantiasa banyak-banyak kita introspeksi, lalu berihtiyat, menjaga-jaga, antisipasi. Tuh, makanya dalam Islam ada juga hukum ihtiyat tuh. Ngapain? Senantiasa ngapa? Antisipasi, berihtiyat, jaga-jaga tuh, jangan sampai keliru, jangan sampai salah. Gitu. Lalu selain daripada qalilaz zalal, qalilal fuduli, sedikit berlebihannya di dalam kehidupan. Artinya apa? Jangan berlebih-lebihan tuh. Qalilal fudul, jangan sampai kita berlebih-lebihan. Ya, makan aja yang hakikatnya untuk menambah tenaga kita, menambah nutrisi kita, ya, diajarkan kulu washrabu wala tusrifu, tuh makan dan minum tapi jangan pernah berlebih-lebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Dan juga apa? Wala tubadzir tabdzira. Jangan juga berbuat tabdzir gitu. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin, ya. Cuman kita bahasa Indonesianya sekarang udah apa? Menyebutnya kata-katanya dengan apa? Itu jangan dibuang-buang, mubadzir kan gitu ya. Ya, padahal kalau disebut mubadzir itu kan isim fa'il, orangnya, pelakunya mubadzir. Kalau pelaku apa? Kelakuannya namanya apa? Tabdzir gitu. Tapi memang udah jadi bahasa Indonesia itu jangan dibuang-buang, itu mubadzir. Nah, tabdzir harusnya. Tabdzir, nah kitanya yang berlaku berlebih-lebihan itu namanya apa? Mubadzir. Itu kan sebutnya innal mubadzirin. Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa berbuat tabdzir itu adalah temannya setan. Jadi qalilal fudul, jangan berlebih-lebihan. Lalu apa? Birran wasulan waquran saburan syakuran radiyan haliman rafiqan afifan, ya. Birran, apa birran? Berbuat baik, ya. Senantiasalah kita berbuat kebaikan. Tuh, jangan pernah berhenti tuh berbuat kebaikan. Ya, bahkan Rasulullah mengajarkan tuh ketika kita berbuat keburukan, andai kata kita khilaf berbuat keburukan, langsung cepet-cepet tuh ngapain? Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Tuh, wa atbi'is sayyi'atal hasanah, senantiasa mengiringi perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik tuh, diiringin. Bukan berarti kan berbuat baik itu bisa mengimbangi perbuatan buruk. Jadi kita berbuat buruk aja dulu, abis itu nanti kita berbuat baik lagi. Oh, enggak, bukan begitu maksudnya. Jadi ketika kita keliru atau khilaf berbuat keburukan, cepet-cepet ngapain? Iringin tuh perbuatan buruk kita dengan perbuatan baik. Birron, senantiasa berbuat baik kepada siapa aja. Itu perbuatan baik kita itu enggak pernah terbatas kepada siapa saja. Wasulan, menyambung persaudaraan.
ya, wasulan, silaturahim. Jangan pernah berhenti bersilaturahim. Itu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba ayyubsata fi rizqihi wa ayyunsha'alahu fi atharihi falyasil rahimatu." Barang siapa yang pengen panjang umur dan murah rezeki, maka apa? Sering-seringlah apa? Silaturahim. Kita tanya nih jamaah semua yang ada di sini. Kalau ditanya, pengen nggak panjang umur? Semua pengen. Walaupun udah tua juga masih pengen apa? Masih pengen panjang umur aja masih. Kan gitu. Jangan panjang-panjang juga ya. Yang penting panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang ada dua pendapat nih Pak tentang panjang umur, ya. Ada orang yang umurnya panjang dari segi masanya, waktunya memang panjang umurnya. Itu. Tapi ada juga orang yang umurnya tidak terlalu panjang, tetapi kebaikannya banyak. Itu dianggapnya panjang umur juga tuh. Ya, kita minta tuh sama Allah emang kita dipanjangkan umur kita. Ya, ngapain? Silaturahim. Makanya jangan berhenti tuh silaturahim. Wah, ini kan lagi pandemi, gitu. Kita terbatas silaturahim kita. Wah, enggak juga. Bisa, masih bisa silaturahim. Kita yakin tuh ya. Karena tanya Pak, yakin nggak kalau orang silaturahim panjang umur murah rezeki? Harus yakin, kan Nabi yang bilang kan gitu. Kan pernah itu ada peristiwa di zaman Nabi Daud. Ya, zaman Nabi Daud tuh alaihi salam disebutkan dalam kitab Irsyadul Ibad, ada cerita orang yang dipanjangkan umurnya isruna sanatan, sampai 20 tahun dipanjangin umurnya tuh. Padahal hari itu udah dikabarin dia mati. Karena satu hari ini sahabatnya Nabi Allah Daud duduk bareng sama Nabi Daud ya di dalam halaqah. Lalu datang seorang laki-laki dengan pakaian putih bersih. Itu melihat kepada sahabatnya Nabi Daud. Tapi dia bingung, ini siapa orang kok nggak dikenal. Nah, setelah selesai sahabatnya Nabi Daud ini nanya kepada Nabi Daud, itu tadi siapa ya orang kok kita nggak kenal gitu. Kata Nabi Daud, itu adalah malaikat Israel. Ya, mengabarkan kepadaku bahwasanya besok kamu hari Minggu akan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira Bapak Ibu kalau kita dikasih tahu nih hari Minggu besok kita mau meninggal, kira-kira apa yang kita lakukan? Nah, ngapain tuh? Ya nggak berhenti dah ibadah itu, nggak keluar masjid kali gitu, iktikaf terus. Ternyata apa? Ini dikabarkan kepada istrinya itu bahwasanya besok hari Minggu dia akan meninggal dunia. Ya karena isinya solehah, dia bukan apa takut dan lain sebagainya, tapi malah menganjurkan kepada suaminya untuk apa? Ngasih tahu kepada saudara-saudaranya. Jadi yang nggak pernah dia tanya, yang nggak pernah dia datangi, dia silaturahim gitu. Assalamualaikum, besok ke rumah ya, ada apa? Saya mau mati. Mau mati ngundang-undang tuh. Akhirnya saking banyaknya orang yang dia sambung itu silaturahimnya, ternyata di hari itu dia meninggal dunia. Sampai waktu zuhur itu enggak meninggal dunia juga. Akhirnya dia datang kepada Nabi Allah Daud, dia tanya, apakah itu bagian daripada kebohongan? Padahal aku tidak pernah mengingkari apa yang datangnya dari nabiku. Kata Nabi Allah Daud, ya ternyata datang lagi utusan malaikat Israel. Ternyata ditunda tuh ajalnya. Gara-gara apa? Gara-gara silaturahim, dipanjangkan umurnya, lalu dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasulan, senantiasalah kita menyambung persaudaraan. Waquran, ngapain? Menghormati orang. Gitu. Kita kan menghormatin orang bukan karena pengen dihormatin, tapi emang perintah kita senantiasa harus ngapain? Menghormati orang lain. Anggaplah orang lain itu apa? Khairan, lebih baik daripada kita. Itu kuncinya itu. Jadi ketika kita merasa bahwasanya orang lain itu lebih baik daripada kita, pasti kita akan hormati orang itu. Walaupun dia misalkan lebih rendah jabatannya, lebih muda usianya, pasti di dalam dirinya ada apa? Ada kebaikan yang luar biasa. Itu senantiasa menghormati. Ya bahkan Rasulullah senantiasa mencontohkan bagaimana menghormati orang lain.
ada seorang pengemis tua, buta ya. Agamanya Yahudi lagi. Tapi apa, Rasulullah menghormatinya sebagai apa? Sebagai orang tua tuh. Kalau kita belum tentu. Kita sesama muslim aja kalau udah berbeda pilihan enggak dihormati tuh. Ini kan lagi masa apa nih? Tahun politik juga ini, ya kan? Beda pilihan. Iya. Kadang ada juga Pak nih, satu keluarga anak sama bapak kagak akur gara-gara beda pilihan. Tuh luar biasa. Hilang rasa hormatnya gara-gara beda pilihan, beda pandangan politik. Oh, jangan sampai terjadi itu. Senantiasa waquran itu menghormati orang lain, itu bagian daripada cabang keimanan kita yang masuk dalam budi pekerti. Husnul khuluq tuh. Saburan, apa? Sabar. Senantiasa banyak kesabaran di dalam diri kita. Wasta'inu bis sabri was salat. Jadi disandingkan tuh Pak. Dalam ayat itu disandingkan tuh wasta'inu bis sabri was salat. Jadi meminta pertolonganlah kepada Allah itu dengan apa? Dengan sabar dan salat itu disandingkan. Berarti apa? Kalau ada sebuah amalan yang disandingkan dengan amalan yang utama, berarti amalan itu sangat utama. Ya, kata-kata sabar di situ disandingkan dengan apa? Salat. Salat itu luar biasa. Berarti apa? Kesabaran itu harus senantiasa sama diri kita. Tuh. Saburon. Ya, sabar. Sabar kan nih? Oh, sabar. Syakuron. Apa? Banyak bersyukur gitu. Asyukru huwal wasfu bil jamil ala jihati ta'zimi wat tabjil ala nikmati minal lisan wal janan wal arkan. Syukur itu menggambarkan sesuatu dengan yang indah-indah atas nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Dengan cara apa? Lewat lisan, hati, dan perbuatan. Tuh kata ulama tuh, rukun bersyukur itu 3. Itu apa? Hati, lisan, dan perbuatan. Jadi orang yang bersyukurnya baru sampai di hatinya doang, itu belum dikatakan bersyukur. Karena syukur itu harus ada apa? Ungkapan. Dan juga ada apa? Perbuatan. Itu baru dikatakan syukurnya. Saburan syakuran, bersabar dan bersyukur tuh. Gampangan mana nih? Sabar apa syukur? Ayo. Gampangan mana? Lebih mudah mana? Kita bersabar atau bersyukur? Sabar. Hah? Bersabar. Gampangan bersabar. Benar. Lebih tinggi mana derajatnya? Antara sabar dengan syukur. Lebih tinggi apa? Syukur. Gitu. Kalau ibaratnya sabar di sini nih, syukur di sini. Kan gitu. Banyak orang ketika mendapatkan sesuatu, diuji dengan sesuatu, dia apa? Bersabar. Tetapi belum bisa apa? Bersyukur tuh. Bersabar dia bisa, giliran syukur dia nggak bisa. Gitu. Dikasih nggak enak dia sabar. Pas dikasih enak dia nggak bersyukur tuh. Iya kan? Ada sahabat Nabi kan ada tuh Sa'labah ya. Sa'labah itu kan saking susahnya itu. Ya, rajin sholat, tapi habis sholat buru-buru pulang. Karena apa? Pakaian yang dia pakai akan dipakai juga oleh istrinya untuk menutup auratnya untuk sholat. Rajin luar biasa. Satu ketika dia minta kepada Rasulullah untuk didoakan biar ditambahkan rezekinya. Bener nambah tuh. Dia kan punya kambing. Dari 1, 2, dari 2 jadi banyak Sa'labah itu. Jadi peternak yang sukses. Tapi ketika dia sukses, tidak pernah terlihat lagi sholat berjamaah di masjid. Apa dia? Kagak syukur. Giliran kemarin lagi nggak punya apa-apa, kain aja dia berbagi sama istrinya, dia sabar tuh tetap ngapain? Sholat berjamaah rajin. Giliran udah sukses, udah punya, dia lupa, kagak bersyukur kepada Allah. Ternyata itu lebih sulit kita apa? Bersyukur. Banyak orang yang diuji dengan sesuatu dia bersabar, akan tetapi ketika dia uji lagi dengan ditambahkan oleh Allah, ternyata dia tidak bersyukur. Radiyan. Apa radiyan?
senantiasa ridho. Kita ridho karena kita yakin apa yang terjadi, wa kullu ma qaddarallahu ma yakun. Segala sesuatu yang terjadi yang Allah kehendakilah itulah yang terjadi. Kita yakin apa yang terjadi sekarang sama diri kita adalah bagian daripada qadha dan qadarnya Allah. Karena ini bagian daripada apa? Rukun iman. Ya kan? Wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Ketentuan Allah baik yang buruk maupun yang baik itu hakikatnya dari Allah. Kitanya yang salah milih. Bisa jadi begitu. Karena hakikatnya ketentuannya semuanya dari Allah. Mesti kita apa? Radiyan, ridho tuh. Gitu. Allah aja ridho sama kita, masa kita kagak ridho? Itu kan dalam ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Itu udah ridho banget, kitanya yang kagak ridho gitu atas apa yang Allah tentukan kepada kita. Haliman, apa haliman? Pemaaf gitu ya. Pemaaf tuh. Senantiasa kita memaafkan orang lain. Haliman, ya, pemaaf tuh. Ada seorang kafir Quraisy namanya Sumamah. Ketika perang, Sumamah itu ketangkep sama kaum muslimin. Ya, tapi nggak dibunuh. Rasulullah larang Sumamah untuk dibunuh. Pas ditangkap diikat di tiang masjid. Setiap waktu sholat Rasulullah ngapain? Nanya kepada Sumamah. Padahal Sumamah itu dalam riwayat sudah membunuh ratusan kaum muslimin. Bahkan yang dibunuh bukan kaum muslimin yang biasa, artinya pejuang-pejuang yang luar biasa yang dibunuh sama Sumamah. Tapi Rasulullah maafkan itu Sumamah dengan apa? Ketika diikat di tiang masjid, ya Rasulullah suka nanya, udah dikasih makan belum? Belum, kasih makan tuh. Setelah habis selesai sholat, Rasulullah nanya kepada Sumamah, Sumamah, maukah engkau masuk Islam? Gitu. Kata Sumamah, ya Muhammad, kalau engkau pengen bunuh saya, bunuh aja. Tapi kalau mau dilepasin, lepasin aja. Tapi kalau engkau nyuruh saya untuk masuk Islam, jangan harap. Ya, kata Nabi, ya Nabi mah santai aja. Ya udah kasih makan. Udah Rasulullah. Ntar waktu sholat, gitu lagi, tanya lagi. Sumamah udah dikasih makan belum? Tanya lagi, Sumamah, mau nggak kamu masuk Islam? Gitu. Sama tuh jawabannya masih. Kalau mau bunuh aja. Kalau mau lepas. Tapi kalau disuruh masuk Islam, jangan harap. Gitu. Kira-kira kalau kita dikata begitu bagaimana, Pak? Kita tanya udah berapa kali begitu, udah ditebas ya. Bahkan sahabat itu ya, Sayyidina Umar udah, ya Rasul izinkan saya untuk menebas batang lehernya. Kata Rasul jangan, kita maafin. Sampai 3 kali tuh ditanya sama Rasulullah, ternyata apa? Ya Sumamah masih punya jawaban yang sama. Kalau engkau pengen bunuh saya, bunuh saja. Kalau mau dilepasin, lepasin. Tapi kalau disuruh masuk Islam, jangan harap. Ya udah, kata Nabi, panggil sahabat, bukain ikatannya, lepasin. Dilepasin sama Nabi itu. Ya udahlah. Emang kagak mau. Kalau orang kita mau kagak ngerti, kagak denger kata dah. Lu diajak yang baik dia kagak mau. Udah lepas aja, lepas. Dilepasin tuh. Di tengah perjalanan turun taufik dan hidayah Allah. Mikir tuh semua. Ya. Kok Muhammad baik amat sama saya ya. Kan itu lagi diikat. Dan saya udah tertangkap. Bahkan saya membunuh banyak kaum muslimin dalam peperangan. Kalau ketika itu pengen dibunuh kan bisa aja, tapi kok baik bener nih. Saya dimaafin, nggak dibunuh, kan gitu. Permintaannya bahkan saya nggak turutin. Akhirnya apa? Balik lagi tuh Sumamah kepada Rasulullah. Langsung ngapain? Bersyahadat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bersyahadat kepada Nabi, masuk Islam, dan Sumamah menjadi apa? Termasuk kekuatan peperangan umat Islam ketika itu. Karena Sumamah termasuk ahli pedang juga. Ketika itu Sumamah dibunuh oleh Rasulullah, mungkin apa? Umat Islam tidak mendapatkan ada satu tokoh peperangan yang namanya Sumamah, kan gitu. Tapi Rasulullah punya apa? Punya pandangan lain, dimaafkan. Akhirnya apa?
masuk Islam, sehingga kekuatan umat Islam bertambah ketika itu. Kalau kita bisa jadi kagak pikir panjang, udah habisin aja, nanti belakangan enggak, ternyata Rasulullah luar biasa pemikirannya, ke depan lebih canggih daripada orang-orang sekarang. Sehingga apa? Ketika Rasulullah haliman, ya, memaafkan kesalahan orang lain, itu luar biasa turun rahmat Allah. Kan itu yang berat itu ya Pak. Itu yang berat. Dalam riwayat, iblis pernah silaturahim kepada Fir'aun. Samanya nih ya. Dua-duanya samanya nih. Yang satu iblis, yang satu Fir'aun. Yang satu iblis emang dari golongan jin. Nah itu yang satu iblis juga dari golongan manusia itu. Siapa? Fir'aun. Ketika iblis ngobrol sama Fir'aun, ya nanya deh. Ya, iblis nanya, kamu kenal saya nggak? Kata Fir'aun, siapa yang nggak kenal kamu? Gitu, makhluk Allah yang paling Allah laknat, dan gitu. Oh ya udah. Akhirnya apa? Kata iblis, di antara kita berdua ternyata walaupun dua-duanya dilaknat, ya, karena kan Fir'aun juga dilaknat karena apa? Mengaku sebagai Tuhan. Tapi kata iblis, saya dari golongan kami ini, dari golongan jin, ketika kami ingkar kepada Allah dan mengajak manusia untuk berbuat kesesatan, dari golongan kami, sehebat-hebatnya kami, kan iblis ilmunya lebih tinggi daripada manusia, tapi apa? Kami enggak ada yang berani ngaku Tuhan. Sehebat-hebatnya kami, golongan kami iblis, seburuk-buruknya kami, enggak ada yang ngaku Tuhan. Tapi kamu, wahai Fir'aun, manusia biasa, dari segi ilmu, dari segi umur jauh daripada iblis, tapi kamu berani ngaku Tuhan. Berarti yang paling Allah laknat bukan saya tapi kamu. Tuh. Ya, dua-duanya pada dilaknat. Sejenak dalam riwayat Fir'aun mau taubat. Pernah mau taubat gara-gara diskusi sama iblis. Fir'aun mau taubat. Ketika dia mau taubat, dia ngomong sama iblis, iblis, bagaimana kalau saya sekarang taubat? Gitu. Ya, dia mau berbuat kebaikan, curhat sama yang salah, ya salah. Ya kita gitu ya. Kadang-kadang kita punya masalah, lalu cerita kepada orang yang salah, dapat solusi nggak? Ya enggak, malah dikompor-komporin, kan gitu. Oh si Fulan kalau belanja sayuran kok nggak negor sama saya, kenapa ya? Kalau orang yang baik pasti ya mungkin dia lagi nggak enak kali badannya. Oh coba kalau dikompor-kompor, bang, sama saya juga begitu, sama, begitu. Ya sama aja nih Fir'aun curhat sama iblis, dia pengen tobat, ya yang nggak bakal didukung, justru malah apa? Hakikatnya malah dikompor-kompor. Fir'aun ngapain tobat? Kalau kamu tobat, kerajaan kamu ini di Mesir udah luar biasa besarnya. Rakyat kamu sudah banyak yang mengakui bahwasanya diri kamu itu adalah Tuhan. Kalau kamu tobat, udah hilang semuanya nih kekuasaan kamu. Kamu mau cari kekuasaan di mana? Kata Fir'aun, wah iya bener juga. Ya udahlah, saya nggak jadi tobat. Tapi dia nanya sama iblis, wahai iblis, kira-kira ada nggak orang yang sama saya? Artinya apa? Laknat Allah juga luar biasa besar. Biar saya ada temennya. Kata iblis, saya pernah punya bocoran. Ternyata apa? Ada orang yang dilaknat oleh Allah yang bisa jadi laknatnya sama dengan laknatnya Allah kepada iblis dan Fir'aun. Siapa? Orang yang ketika saudaranya meminta maaf kepadanya tapi dia tidak maafkan. Tuh, naudzubillahi min dzalik. Makanya haliman, pemaaf itu adalah bagian daripada husnul khuluq, kebaikan budi pekerti daripada cabang iman. Tuh, maafin Bu. Kalau ada orang salah, maafin. Itu jangan sampai nggak dimaafin, khawatir laknat Allah sama yang Allah turunkan kepada Fir'aun dan iblis gara-gara kita nggak memaafkan saudara kita. Sebesar apapun kesalahannya, hakikatnya kita ingat banyak kebaikan ketika kita memaafkan saudara kita. Rafiqan afifan, penyayang dan menjaga kehormatan diri. Itu juga bagian daripada husnul khuluq, ya, penyayang tuh, rafiqan, penyayang. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ya, sayangin apa yang ada di bumi, nanti yang di langit akan menyayangi kamu. Tuh perintah hadis
gitu, sayangin. Ya, Maha Penyayang kita. Suruh sayang, ulas asih gitu ya. Kepada siapa? Ya kepada makhluk Allah. Bukan hanya kepada manusia, pada binatang tuh. Ya kan? Kepada tumbuhan. Sekarang lagi rame nih, luar biasa nih. Orang karena nggak kemana-mana, apa? Nanem-nanem. Ya, nanam jadi apa? Jadi tren sekarang. Ya, kalau bisa nanam yang ada hasilnya, itu yang kita bisa manfaatin juga. Gitu, nanam apa? Sayuran, itu buah-buahan, duit, tanam tuh duit. Pohon duit ada nggak? Gitu, tanam. Gitu. Penyayang. Jadi kalau dalam tasawuf ya. Bapak Ibu di rumah ada yang melihara burung nggak? Burung. Ini dalam tasawuf ternyata burung itu kan makhluk Allah yang punya apa? Nafsu. Kita kalau pelihara burung satu aja dosa juga kita. Karena ngapain? Tidak memberikan haknya dia. Itu apa? Nafsu seksnya. Makanya dalam tasawuf kalau kita melihara burung satu doang, diam aja di dalam sangkar. Tiap hari dimandiin, tiap hari dikasih makan, dibersihin, itu sama juga menyiksa. Dia punya apa? Nafsu. Kalau bisa diapain? Sepasang, masa itu sepasang peliharanya. Kalau nggak sepasang gimana? Ya besanin sama tetangga yang punya burung perempuan. Tuh dosa juga kita Pak. Pelihara burung satu aja, cuman diapain? Nggak dikasih haknya itu apa? Nafsu seksnya. Manusia aja, ya manusia yang apa? Yang Allah batasi dengan apa? Dengan pernikahan. Harus dengan pernikahan baru bisa menyalurkan nafsu seksnya. Itu kadang kebablasan. Apalagi binatang tuh. Dosa kita kalau melihara binatang satu doang. Kadang-kadang ada kucing, nggak perlu manusia dong. Kucing juga kan begitu. Nah, pelihara. Cari pasangan yang sepasang. Saya pelihara kambing Pak di rumah. Sepasang. Sekarang anaknya udah banyak banget. Ada yang udah kita potong, udah kita makan, masih beranak aja tuh dia. Nah, itu dia. Makanya sepasang tuh. Dosa juga kita kalau pelihara satu doang. Itu jangan. Afifan. Rafiqan dia. Afifan apa? Menjaga kehormatan diri. Iffah, jaga kehormatan diri. Jadi yang dijaga sebetulnya bukan hanya dirinya, tetapi kehormatan dirinya. Ada anak sekarang ditanya, kamu anak perempuan pulang malam, kan gitu. Lalu anak perempuannya bilang, kan saya bisa jaga diri. Yang perlu dijaga bukan dirinya doang. Apanya? Kehormatannya. Artinya apa? Orang kalau anak perempuan, anak perawan pulang malam, walaupun dia bisa jaga diri, nggak dicolek orang sebagainya, tapi apa? Pulang malam itu apa? Dianggapnya udah apa? Kehormatan udah nggak ada, nggak pantas kayak begitu. Orang kita sekarang merasa dirinya punya, bisa jaga diri, nah, sehingga bebas berbuat apa aja. Padahal hakikatnya dalam Islam yang diajarkan bukan hanya dirinya, tapi apa? Afifan, kehormatan dirinya. Ya harus apa? Muru'ah, jaga kehormatan. Ada orang apa? Yang biasa sudah berbuat kebaikan, lalu apa? Dia berbuat keburukan. Itu sama aja dia tidak menjaga diri dan kehormatannya. Apalagi misalkan orang yang sudah pergi haji, harusnya lebih daripada apa? Orang yang belum pergi haji, karena dia sudah menyempurnakan rukun Islam. Ada tuan haji, atasnya pakai peci haji, bawahnya pakai celana buntung. Lah, itu tidak menjaga namanya kehormatan. Itu kan apa? Aurat. Ada pernah nih Pak di Kebayoran, seorang khatib, ya khatib dan imam, dia udah jadi khatib, udah jadi imam. Satu hari dia mampir, ada orang di warung lagi pada main gaplek. Dia nggak main, kagak, nggak ngikut main, cuma ngapain? Ngelihat doang, nonton. Ada orang pada main gaplek, dia nonton aja. Ada yang ngelaporin, Pak, tadi si itu nonton orang lagi pada main gaplek. Besok dicoret Pak, nggak lagi apa? Nggak dijadiin khatib, nggak dijadiin imam di masjid itu. Karena apa? Dianggapnya tidak apa? Nggak muru'ah tuh.
nggak iffah, tidak menjaga diri dan kehormatannya. Walaupun dia nggak ngikut main, tapi apa? Itu suatu perbuatan yang kurang baik. Kalau bisa apa? Hindari. Itu. Kita jangankan berbuat keburukan ya, mendekatinya saja jangan sampai. Kan begitu. Kan gaple itu apa sih? Kalau kata orang Arab mah, gofala yaghfilu goflah. Lalai. Orang kita bilang, main gaple aku nggak pakai duit mah nggak apa-apa. Loh, sama juga lalai. Itu anggapan jelek seperti itu. Makanya jaga diri dan kehormatan penting itu. Bukan hanya dirinya saja, tapi kehormatannya mesti dijaga. Baik lisannya ataupun perbuatannya, pandangannya, semuanya dijaga. Itu bagian daripada apa? Afifan, yaitu menjaga kehormatan dirinya. Itulah mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini berkenaan dengan husnul khuluq ya. Kita minta kepada Allah mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan ya, taufik dan hidayahnya, istiqomah dalam kebaikan, senantiasa menjaga budi pekerti yang baik yang bagian daripada cabang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu. Ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin wa faqihna fid din waj'alna minal ulama'il 'amilin wal aghniya'il mutasaddiqin wala udwana illa 'alal zalimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan shalihan wa rizqan halalan wa khairan katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.